Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Melanjutkan materi pertemuan sebelumnya mengenai materi bermain teater, dan kali ini kita akan sampaikan kembali materi lanjutan tentang bermain teater karena masih ada sedikit materi untuk diselesaikan di pertemuan hari ini. Apa saja yang akan dibahas di pertemuan kali ini? Mari kita saksikan di slide berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai simbol dan nilai estetis dalam sebuah teater, alangkah baiknya kita mengingat kembali mengenai jenis teater yang mungkin di materi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Apabila kita mengingat materi sebelumnya mengenai pendapat I. Madebandem dan Sal Mugianto tahun 1996 yang membagi jenis teater menjadi dua macam, yaitu teater tradisional dan teater modern. Nah, kali ini kita akan membahas keduanya, yaitu mengenai teater tradisional dan teater non-tradisional. Oleh Waluyo tahun 2001, teater tradisional memiliki ciri khas yaitu tanpa naskah atau biasanya mengandalkan improvisasi dan bersifat supel. Nah, untuk klasifikasinya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teater rakyat. Yang kedua, teater klasik. Yang ketiga, teater transisi. Nah, untuk teater rakyat, teater ini memiliki sifat improvisasi sederhana, yang spontan dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Contohnya seperti Randai dari Sumatera Barat, Mamanda dari Kalimantan Selatan, Ubruk dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua yaitu teater klasik. Sifat teater ini sudah mapan, sudah teratur, pelaku atau pemainnya telah terlatih, memiliki gedung pertunjukan yang memadai, dan tidak lagi menyatu dengan kehidupan rakyat. Lahirnya jenis teater ini yaitu dari pusatnya di kerajaan, seperti wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Kemudian yang ketiga yaitu teater transisi. Nah, teater transisi ini merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi teater barat. Nah, apa itu contohnya? Contohnya yaitu teater yang biasa dibawakan oleh kelompok penyaji sandiwara Sri Mulat. Sudah cukup jelas ya untuk teater tradisional. Kemudian yang kedua yaitu teater non-tradisional. Teater non-tradisional atau modern pada mulanya bermula sekitar abad ke-20. Bentuknya masih bersifat campuran atau gado-gado. Di dalamnya terdapat hiburan berupa musik yang mengiringi penyanyi, ada tarian-tariannya, deklamasi dan sulap. Waktu itu orang menyebut teater Indonesia adalah komedi opera, komedi bangsawan, Stambul, tonil, dan sekarang disebutnya dengan sandiwara. Nah, beberapa rinciannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada masa permulaan tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Teater pada masa ini berbentuk tontonan spektakuler, yakni bersifat hiburan. Ada beberapa kelompok yang pernah dikenal di masanya. Yang pertama yaitu kelompok teater Oreon. Kelompok teater Oreon ini dipimpin oleh T.D. Tio Jr. Kemudian ada juga kelompok teater Dardanella yang dipimpin oleh A. Pietro. Kemudian yang kedua yaitu Angkatan Pertumbuhan sekitar tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an.
Pada angkatan ini, sastra telah memiliki pijakan yang kuat dalam teater Indonesia. Beberapa kelompok pada masa ini yang perlu kalian kenali, yang pertama yaitu Studi Klub Teater Bandung, dipimpin oleh Jim Adi Limas dengan beberapa teman antara lain Suyatna Amin Anirun, Fred Wetik, dan Saini KM. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Teater Maya, dipimpin oleh Usmar Ismail. Kemudian yang ketiga adalah ATNI, sebuah akademi dibina beramai-ramai oleh Asrul Sani, Usmar Ismail, Situr Situmorang, dan Wiratma Sukito. Kemudian yang ketiga yaitu Angkatan Penalaran tahun 1960-an sampai dengan sekarang. Pada masa ini, gaung teater kontemporer di Barat membaur dengan teater tradisional di Indonesia. Angkatan ini merupakan kebangkitan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang membentuk satu identitas nasional yang kuat. Identitas ini dipercaya dapat lahir dari hasil penggalian nilai-nilai tradisional yang berlaku. Beberapa kelompok yang perlu kalian kenali di masa Angkatan Penalaran ini, yang pertama yaitu teater populer, dipimpin oleh Teguh Karya dengan beberapa pemain yang kuat seperti Slamet Raharjo dan Tuti Indra Malaon. Kemudian yang kedua, Bengkel Teater, dipimpin oleh W.S. Rendra. Yang ketiga yaitu Teater Alum, dipimpin oleh Azwar A.N. Dan yang keempat, Teater Mandiri, dipimpin oleh Putu Wijaya. Simbol dalam teater dapat diidentifikasi melalui bahasa yang dipakai dalam sebuah teks, baik berbentuk dialog maupun petunjuk lakuan atau stage direction. Simbol juga dapat dilihat dari action tokoh dalam panggung, baik dari mimik maupun ekspresinya. Simbol juga bisa dipahami dari setting panggung, warna cahaya atau lighting panggung, musik yang terdengar, dan suara yang dihadirkan di dalam panggung. Mengambil beberapa contoh simbol-simbol yang ada di dalam naskah drama Tok Tok karya Putu Wijaya, beberapanya sebagai berikut. Nah, salah satunya simbol kurungan ditandai dengan cangkang telur. Dalam naskah tersebut diceritakan, simbol kurungan dalam teks drama tersebut berarti kungkungan yang dirasakan oleh tokoh. Cangkang telur di sini disimbolkan sebagai kurungan, karena menjadi latar yang mendukung ketidakmauan si tokoh atau anak ayam tersebut untuk lahir ke dunia. Kemudian yang kedua, simbol penguasa yang kejam, ditandai dengan kucing, dengan anjing, dan burung elang. Dalam sebuah drama tersebut digambarkan pula anjing, kucing, dan burung elang yang menjadi simbol penguasa yang kejam. Nah, hal inilah yang menjadi sebab mengapa anak ayam tidak ingin terlahir ke dunia. Kemudian yang ketiga, simbol kesenangan ditandai dengan Dufan atau dunia fantasi, Disneyland, Ancol, dan kebun binatang. Simbol kesenangan juga terdapat dalam drama tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya Dufan atau dunia fantasi, Ancol, dan kebun binatang. Tempat rekreasi tersebut menandakan untuk kesenangan yang ada di dunia. Dalam teks tersebut, anak ayam menolak lahir dan merasa tidak perlu hiburan. Nah, tiga hal ini adalah contoh simbol-simbol yang dihadirkan dalam naskah drama yang berjudul Tok Tok karya Putu Wijaya. Karya teater merupakan salah satu petunjuk yang di dalamnya mengandung nilai-nilai estetis yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penonton pada khususnya. Untuk bisa mengungkapkan nilai estetis pada karya teater, hendaklah kamu menyaksikan dengan penuh apresiatif. Dengan apresiasi yang tinggi, dapat menikmati dengan baik,
merasakan keindahan yang ada, sekaligus dapat mengungkapkan kepada orang lain dengan baik pula. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai jenis dan nilai estetis dalam pertunjukan teater, kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara menampilkan teater sesuai dengan konsepnya, tekniknya, dan prosedur yang berlaku dalam sebuah pertunjukan teater tersebut. Oke, langsung saja. Konsep teater tergantung cara penggarapan atau kesulitan dan kemudahan naskah serta kemampuan aktornya. Diperlukan konsep pementasan teater sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan penggarap dilihat dari sukar atau mudahnya naskah. Yang kedua, kemungkinan pengadaan properti, latar, panggung, bentuk pementasan, bisa dalam bentuk arena tanpa panggung atau proscenium dengan panggung. Bentuk arena merupakan bentuk panggung yang tidak ditinggikan namun tetap rata dengan penonton. Sedangkan proscenium adalah bentuk panggung yang ditinggikan dan posisinya tentu di atas atau lebih tinggi daripada penonton. Yang ketiga yaitu kecerdasan aktor dalam menafsirkan karakter tokoh dan kecerdasan menghafal atau memberi isi dialog. Kecerdasan aktor dalam menafsirkan karakter tokoh dan kecerdasan menghafalkan atau memberi isi dialog. Konsep teater sangat berkaitan dengan cara penggarapan seorang sutradara. Dalam teater, seorang aktor mengikuti sepenuhnya pertunjukan yang disajikan oleh sutradara dalam pemeranan. Dan aspek teknik pertunjukan, selain penggarapan oleh sutradara, konsep pementasan teater juga berkaitan dengan bentuk sebuah panggung. Panggung yang digunakan bisa berbentuk proscenium atau dengan panggung tadi, atau berbentuk arena yang panggungnya tidak ditinggikan atau sejajar tingginya dengan lantai yang dipijak oleh penonton. Konsep penggarapan teater juga berkaitan dengan jenis naskah yang dipentaskan. Bisa berjenis naskah konvensional ataupun naskah absurd. Kemudian kita akan membahas mengenai teknik dan prosedur pementasan teater. Teknik dan prosedur pementasan teater dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Kemudian tahap pertama ini yaitu menyusun director copies. Apa itu director copies? Penyusunan director copies ini berkaitan dengan perencanaan. Nah, director copies ini yaitu semacam catatan sutradara. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman ketika nanti penyelenggaraan teater tersebut berlangsung. Catatan sutradara ini berupa petunjuk penyutradaraan yang berisi analisis standar operasional prosedur atau SOP pemeranan, pengadeganan, aspek artistik, dialog kunci, jadwal pelatihan, gladi kotor, gladi bersih, dan pementasan akhir. Intinya, dalam tahap pertama ini, ketika director copies disusun, isi-isi yang terkait di dalamnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan persiapan untuk pertunjukan sebuah teater. Kemudian, tahap kedua yaitu tahap yang sangat penting yaitu tahap eksekusi atau pelaksanaan, yakni melakukan latihan, merencanakan pelaksanaan gladi kotor, gladi bersih, dan pementasan sesungguhnya. Jadi dalam tahap eksekusi dan pelaksanaan ini semua dilakukan dengan eksekusi atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan di dalam tahap pertama tadi atau yang sudah direncanakan di dalam director copies yang sudah dibuat. Nah, bagaimana materi bermain teater hari ini? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, maka
Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Demikian tadi materi lanjutan tentang bermain teater terkait tentang jenis, nilai, simbol, konsep, teknik, dan prosedur dalam sebuah permainan teater. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan materi yang kurang jelas, silahkan kalian ketik di kolom komentar atau kalian bisa langsung tanyakan di komentar pribadi kelas Google Classroom, agar materi yang kalian belum mengerti atau sukar dimengerti dapat dimengerti sepenuhnya. Jangan lupa berikan bantuan berupa like di video ini dan subscribe channel ini agar konten dan channel ini bisa terus berkembang serta bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk pertemuan pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.